semuanya, ketemu kembali. Kali ini saya akan cerita sedikit bagaimana kejadian ketika mama meninggal. Itu belum lama, sekitar bulan Juli kemarin. Awalnya tuh semua baik-baik, dia itu nggak sakit yang seperti sakit yang parah sampai bagaimana gitu. Jadi kita tuh nggak ada kepikiran untuk beliau tuh sampai meninggal gitu. Dan kejadiannya cepat sekali. Dia sakit tanggal 11 atau tanggal 12 dan dia meninggal tanggal 21, 1 minggu sebelum ulang tahunnya Fabian. Dan itu sedih sekali karena waktu itu dia sudah persiapkan ibadah untuk Fabian, anak saya yang pertama. Karena terus terang anak saya yang pertama dan kedua itu yang asuh mama sama papa dari mereka lahir sampai 4 tahun. Nanti TK baru saya ambil tinggal bersama kami. Dan itu membuat saya, adik saya, sekeluarga itu shock begitu ketika mama meninggal. Karena waktu itu hari Minggu saya ke gereja, saya ada tugas singers di gereja. Saya enggak utak-atik HP, enggak lihat keadaan. Cuma waktu hari Sabtu mama itu dipasang infus di rumah dan keadaannya masih baik-baik saja sampai hari Minggu saya pulang. Saya ditelepon papa dan lihat keadaan mama. Begitu juga saya ditelepon adik saya, terus video call kan, kita lihat mama bagaimana. Di situ memang saya lihat mama udah kayak antara sadar dan tidak sadar. Cuman saya dalam hati, ya Tuhan, maksudnya enggak kepikiran kalau dia sampai mau meninggal gitu. Terus terang malam itu maksudnya buat saya pikir besok kalau mungkin enggak ada perubahan, kita akan bawa dia ke rumah sakit. Karena waktu kejadian itu bulan Juli, rumah sakit di Bitung, rumah sakit Angkatan Laut Budi Mulia yang ada di Bitung, pokoknya semuanya tutup. Ada 3 rumah sakit, dan rumah sakit Mani Embo itu tutup karena COVID kan. Jadi mama juga takut ke rumah sakit karena di mana-mana ketika sakit tuh ujung-ujungnya didiagnosis COVID lah, padahal nggak ada COVID gitu. Apalagi mama punya sesak nafas gitu. Tapi waktu beliau sakit itu bukan sakit itu sebenarnya. Terus dan malam itu setelah kita telepon-teleponan itu udah cukup malam, jam 10, jam 11 malam gitu di sini. Tapi di Indo jam berapa ya kalau di Indo? Waktu itu mungkin jam 1 malam. Iya, saya lupa juga entah jam berapa. Dan pas hari Seninnya jam di sini saya ingat setengah 10, saya ditelepon papa di Indonesia subuh kayaknya setengah 3. Terus dia telepon tapi sudah nggak ada suaranya, saya cuma dengar kayak ribut gitu. Adik saya udah panik, ipar saya juga, terus semuanya udah pada panik. Dan pas kamera itu dinyalakan, dibalikan, terus saya lihat mama itu udah di itu sama adik saya, sudah diguncang-guncang. Terus ipar saya udah teriak, terus sayanya tambah panik lihat begitu. Dan mama meninggal.
itu sama sekali saya kaget, shock juga, terus nggak pernah kebayang gitu dalam hidup kalau saya kehilangan orang tua gitu. Maaf ya. Itu sama sekali saya langsung teriak sekencang-kencangnya. Itu di kamar mandi ya. Iya, kayak ini di kamar mandi saya telepon, saya duduk di pojok situ. Saya teriak sekuatnya mungkin. Tetangga saya dengar juga, anak-anak saya dengar, dan mereka datang. What happened, Ma? Ditanya. Saya nggak bisa jawab, saya hanya menangis, dan ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya jauh. Saya hanya menangis selama 3 hari. Hari itu saya menangis sepanjang hari. 2 hari berikut, 3 hari berikut. Sudah nggak karu-karuan pokoknya. Dan saya juga nggak bisa pulang dengan keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Saya tidak bisa pulang karena COVID juga, dan ada beberapa surat-surat yang harus memungkinkan untuk saya pulang, dan itu bikin saya tambah stres, bikin saya tambah shock. Dan sampai pada saat ini juga kadang saya maksudnya berpikir, kadang masih dalam alam bawah sadar saya pikir mama itu masih ada. Yang bikin sedih sih itu karena beliau meninggal itu maksudnya nggak sakit yang separah-parah apa gitu. Kita nggak berpikir bahwa dia bisa pergi gitu. Dia sakit parah itu sekitar tahun lalu, dari bulan September dia masuk rumah sakit, terus November juga dia masuk rumah sakit. Itu saya pikir ya di situ waktu itu, tapi saya masih terus ngomong sama dia, masih itu, dan akhirnya dia lewati semua itu. Dan gak kepikiran saja, bulan Juli kemarin semuanya pada baik-baik saja. Kita masih ngobrol, masih bercanda. Dia kan telepon tiap hari itu pasti dia video call, karena dia pengen lihat cucu-cucunya kan, apalagi si kecil, si Matthew. Dan itu bikin sampai pada saat ini juga saya masih sebenarnya masih belum terima sih, cuma dikuatkan saja hatinya. Saya cuma bilang ini yang terbaik, mungkin ini yang terbaik yang Tuhan buat gitu. Kita nggak bisa melawan kehendak Tuhan, karena semua rencana hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan buat ini, berarti ini yang terbaik buat mama. Tapi di hati itu kadang masih belum bisa menerima. Biar bagaimanapun itu kan orang tua, terus tambah kita belum pernah ketemu. Setelah saya datang ke Amerika tuh kita belum pernah ketemu selama kurang lebih 5 tahun lebih. Ya ketemunya cuma lewat telepon setiap hari, video call, itu aja. Sedih sekali memang. Cuman ya mau dibilang bagaimana, semua sudah terlanjur kejadian. Jadi di sini untuk semua yang masih punya orang tua, yang masih punya mama, yang masih punya papa, please hargai mereka. Maksudnya hormati mereka, sayangi mereka, perhatiin mereka selagi mereka masih hidup. Karena ketika kita tidak tahu kapan kematian itu datang, seperti yang saya alami. Maksudnya
saya itu tidak berpikir bahwa mama secepat itu meninggal. Makanya sekarang apalagi sekarang udah mendekat-dekat Natal, rasanya itu saya nggak mau dengar lagu Natal, nggak mau pokoknya segala sesuatu yang seperti itu, karena ingatan saya cuma ke mama gitu. Nggak kebayang sih sebenarnya, tapi ya Tuhan, ini yang harus dijalani. Jadi ya tetap berusaha, sekalipun setiap hari tidak sedetik pun maksudnya saya nggak kepikiran mama. Mau saya lagi masak, tidur, mau ngapa-ngapain, mau di jalan juga, pasti saya selalu teringat mama. Dan ya, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan jalan-jalan yang paling baik, supaya kita lebih kuat lagi dalam menghadapi setiap masalah. Bagi yang masih punya orang tua, please hargai mereka, sayangi mereka, karena segala sesuatu itu terjadi cepat sekali tanpa kita pikir. Terima kasih semuanya yang udah mau lihat saya. Ya, yang lihat, yang masih nonton, yang itu terima kasih udah dengar curhatan saya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya. Ayo, please, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan, rezekinya dilancarkan semuanya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.